Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di sini juga Suketi juga dia lagi ngobrol sama Nana. Nana juga minta bantuan kepada Suketi untuk mengintai terus Ika. Singkat cerita dia juga pergi dari tempat itu untuk ke rumah Buana. Lalu di sisi lain di rumahnya Saskia, di sini juga Saskia juga tidak mau ditolongin dan tidak mau dibawa ke kursi roda karena dia juga sangat marah kepada Amira. Gara-gara Amira dia mengatakan kepada Pasha bahwa Saskia mencintai Pasha. Di sini juga singkat cerita Saskia juga dia mengusir Amira dan Amira juga dia langsung pergi dari kamarnya. Lalu di sini pas Amira pergi, ibunya Saskia juga dia mengejar Amira. Lalu dia juga ngomong kepada Amira, dia minta maaf kepada Amira, kamu jangan pergi. Lama kemudian datanglah Pasha. Lalu pas Pasha datang di sini Pasha juga sangat kaget melihat Amira menangis. Lalu Pasha juga nanya, kenapa kamu menangis Amira? Kata Pasha. Amira tidak menjawab, malah dia juga pergi dari hadapan Pasha. Pas Amira sudah pergi, Pasha juga dipamitan kepada ibunya Saskia, dia mengejar Amira. Lain lagi di sisi lain di sini si Kadal Buntung si Broko Kroni dia yang lagi di kafe, dia akan dijebak oleh anak buahnya Ika. Di sini juga dia juga akan membawa perempuan ini ke hotel. Lalu dia tidak sadar bahwa di sisi lain si Nurus Tunjung si Ika dia terus video dan mengikuti si Broko Kroni. Lalu si Broko Kroni juga dia keluar dari kafe untuk pergi ke sebuah hotel. Ika juga di sini mengikuti dia. Lalu singkat cerita sampailah ke hotel dan di sini juga temannya Ika juga dibawa oleh si Roni ke hotel dan didudukin di sana. Lalu si Roni juga langsung pesan kamar hotel untuk membawa temannya si Ika. Dia masih tidak sadar bahwa di sisi lain Ika juga terus mengikuti si Broko Kroni. Si Broko Kroni juga sudah pesan kamarnya. Dia sini juga dia langsung menggendeng lagi perempuan itu dibawa ke kamar hotel itu. Lalu sampai ke kamar di sini juga perempuan itu juga didudukin di atas ranjang dan si Broko Kroni juga langsung naik ke ranjang itu. Dia juga memegang-megang kakinya perempuan itu dan di sini juga dia lagi memijitin perempuan itu. Dia tidak sadar bahwa di depan pintu di sini Ika juga sudah masuk dan dia juga masih video dia. Lalu dirinya sudah mendapatkan video itu, si Ika juga langsung keluar dari kamar itu. Pas keluar di sini udah sampai di luar hotel, Ika juga dia nge-WA ke temennya dan temennya yang ada di kamar dia juga langsung mengambil HP dan membaca WA dari Ika. Sudah membaca dia juga langsung turun dari ranjang dan si Broko Kroni juga langsung ditimul oleh bantal dan dia juga langsung pergi dari kamar itu. Lalu si Broko Kroni juga sangat kaget dan dia juga ngomong kepada perempuan itu, kamu mau kemana? Kata si Broko Kroni. Dia juga tidak banyak basa-basi langsung keluar dari kamar itu. Di sini si Broko Kroni juga dia cuman diam aja dan dia juga tidak mengikuti perempuan itu. Lain lagi di sisi lain di sini Ika juga sampailah ke rumahnya Buana. Pas dia masuk ke rumah Buana tiba-tiba Nana dari belakang memanggil. Lalu sini Ika juga dia balikan badan dan di sini Nana juga ngomong kepada Ika, kamu kan dari klinik, mana buktinya? Kata Nana kepada Ika. Di sini juga Ika juga mengasihkan buktinya bahwa dia dari klinik udah membeli obat. Pas dia sudah mengasihkan itu, dia juga dalam hatinya ngomong, kamu masih ketipu sama saya. Kata Ika kepada Nana. Di sini juga Nana juga dia pas Ika pergi dia juga langsung duduk di kursi. Pas lagi duduk di kursi sambil dia mengulang, gak lama kemudian datanglah Dewa. Lalu di sini juga Nana juga dia mengasih tahu semuanya kepada Dewa. Pas dia lagi ngobrolin masalah Ika, di sisi lain si Livia dia mendengarkan pembicaraannya Dewa sama Nana dan dia juga langsung menghampiri Dewa. Dia juga marah-marah kepada Dewa sama Nana. Di sini Dewa juga dia langsung berdiri dan marah kepada si Livia. Mendingan kalian pergi aja, jangan kesini-sini, kata si Livia kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Nana, ya udah nak, kita pergi aja dari sini, mendingan kita ke rumahnya Saskia, kata Dewa kepada Nana. Lalu singkat cerita Dewa sama Nana juga dia pergi dari hadapannya si Livia. Pas di luar di sini ketemulah sama Suketi dan Dewa juga ngomong kepada Suketi, pokoknya saya sama Nana saya percayakan sama kamu, kamu harus pantau terus Ika, kata
Dewa kepada Suketi. Suketi juga dia ngomong kepada Dewa sama Nana. Pokoknya Pak Dewa sama Bu Nana tenang aja, masalah ini saya yang akan mengatasinya, kata Suketi. Singkat cerita Dewa sama Nana juga dia pergi dari tempat itu untuk menuju ke rumahnya Saskia. Singkat cerita sampailah ke rumah Saskia. Di sini nanya kepada ibunya Saskia kemana Saskia sama Amira. Lalu ibunya Saskia juga dia menceritakan semuanya. Singkat cerita di sini Nana juga sudah dikasih tahu oleh ibunya Saskia, dia juga pergi untuk mencari Amira. Lalu Dewa juga pas dia mau ngikutin Nana, tiba-tiba ibunya Saskia ngomong, bisa bicara sebentar Pak Dewa, kata ibunya Saskia. Di sini juga ibunya Saskia juga langsung ngomong kepada Dewa, bagaimana Pak Dewa kalau masalah ta'aruf itu cepat dilanjutin, kata ibunya Saskia. Lalu sini Dewa juga dia ngomong kepada ibunya Saskia, ya udah Pasha pasti mau, kata Dewa. Singkat cerita Dewa juga pamitan untuk menyusul Nana. Lalu di sisi lain di sini Pasha juga lah yang lagi mencari Amira. Tiba-tiba dia melihat Amira yang lagi duduk sambil mewek. Dia juga langsung menghampiri Amira. Lalu nggak banyak basa-basi, Pasha juga nanya ke Amira, ada apa sebenarnya ini Amira, kata Pasha. Singkat cerita di sini Amira juga menceritakan semuanya gara-gara dia bertengkar sama Saskia. Di sini juga Pasha juga sangat kaget. Gak lama kemudian di sisi lain Dewa sama Nana sampailah ke tempat itu, dan Dewa sama Nana juga dia mendekati Pasha sama Amira karena Dewa akan mengatakan apa tujuannya ke sana. Itu akan menceritakan bahwa ibunya Saskia untuk taruh Pasha sama Saskia. Lalu sini juga Dewa juga ngomong kepada Pasha, bisa bicara sebentar Pasha, kata Dewa. Lalu Amira juga ngomong kepada Dewa sama Nana dan Pasha, kalau gitu saya pergi ya, kata Amira sambil dia juga pergi. Lalu di sini Pasha juga ngomong kepada Dewa, ada apa Dewa, kata Pasha. Lalu di sini Dewa juga mengatakan kepada Pasha masalah ta'aruf itu. Lalu di sini juga Pasha juga dia minta waktu kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia memaksa kepada Pasha, kamu jangan ingkar janji Pasha, kata Dewa kepada Pasha. Pasti saya akan mikir dulu Dewa, kata Pasha sambil dia juga pergi dari hadapannya Dewa sama Nana. Lain lagi di sisi lain di kamar hotel di sini si Brokokroni yang lagi sendirian yang hulang ditinggalin perempuan itu. Tiba-tiba perempuan itu juga datang lagi. Lalu si Brokokroni juga sangat kaget. Lalu di sini si Roni juga ngomong kepada perempuan itu, ada apa kamu, kata si Brokokroni. Itu suami saya tahu, kata perempuan ini. Di sini juga si Brokokroni juga sangat kaget dan dia juga ngomong, kamu itu sudah punya suami ya, kata si Brokokroni sambil dia juga menepak jidatnya. Di sini juga si Brokokroni juga dia yang lagi pusing, lagi panik karena dia akan kena masalah besar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Juli 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tas kebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.